sebelumnya di The Walking Dead. The ones that aren't here. Technically. Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang berjudul The Walking Dead. Lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 19 sampai 20 di season ke-10 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak bosan-bosan saya terus mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di alur cerita film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Aaron dan Gabriel yang tengah dikepung oleh beberapa zombie, namun di sana mereka berdua berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Setelah berjuang dengan cukup keras, lalu mereka berdua pun bergegas pergi dari sana, di mana mereka kini tampak mendatangi suatu tempat. Kemudian Gabriel melemparkan sebuah jam waker ke area ladang yang nyatanya membuat mereka kini tampak melihat beberapa zombie yang terbangun menghampiri suara jam tersebut. Di mana Aaron dan Gabriel pun kini tampak bertugas mencari persediaan karena di area camp mereka sangat kekurangan setelah aksi penyerangan beta sewaktu kemarin. Dengan itu, Aaron serta Gabriel yang kini telah tiba di sebuah supermarket. Di sana Aaron pun berusaha membobol pintu yang telah dipalang dengan sebuah kayu. Di saat itu juga Gabriel memanjat ke atas gedung untuk mencoba memasuki toko lewat rooftop. Akan tetapi di sana Gabriel malah menemukan banyak sekali tengkorak manusia. Kemudian Gabriel segera masuk ke dalam dan membunuh zombie-zombie yang berada di dalam serta membuka pintu. Yang mana rupanya Gabriel tak menemukan apapun di dalam sana karena semua sudah habis dijarah. Lalu tanpa pikir panjang di sini Gabriel berusaha mengeluarkan peta pencarian yang telah diberikan Maggie dan berkata jika titik pencarian selanjutnya masih ada satu tempat lagi. Berhubung pencarian mereka sudah berjalan 2 pekan namun mereka tak kunjung mendapatkan apa-apa. Aaron yang lelah dan berputus asa pun sedikit emosi dan meminta Gabriel untuk kembali ke Alexandria. Namun di sini Gabriel yang menanggung harapan banyak para kelompok yang tengah menunggu, ingin mereka tetap menyelesaikan misinya menuju tujuan akhir. Hingga di saat tengah berjalan tiba-tiba muncullah zombie yang meraih kaki Gabriel dari balik lumpur, membuat Gabriel terjatuh ke dalam lumpur tersebut. Aaron yang berada di belakangnya pun sontak tertawa singkat sebelum akhirnya kini turut membantunya. Yang mana sayangnya akibat dari kejadian itu, peta yang dipegang Gabriel pun harus kotor serta sobek yang membuat mereka terpaksa melakukan pencarian tanpa arahan yang peta tunjukkan. Setelah berjalan cukup panjang, mereka pun kini seketika menemukan sebuah tempat yang mereka rasa tidak ada di peta mereka. Tanpa pikir panjang lalu kemudian mereka berdua pun segera masuk dan berpencar guna memastikan jika tak ada siapapun di dalam gudang tersebut. Yang tanpa berlangsung lama, Gabriel dibuat panik ketika mendapati Aaron yang berteriak kencang. Lantas Gabriel yang berusaha mengecek keberadaan Aaron. Sontak Gabriel melihat Aaron tengah bersama babi hutan yang telah mati. Melihat hal itu, Gabriel langsung menertawakan Aaron karena teriakan Aaron begitu keras dibandingkan nyali dirinya melumpuhkan sang babi. Merasa punya pilihan karena mereka membutuhkan asupan. Dengan itu, mereka pun meraup keuntungan dengan menjadikan babi sebagai hidangan. Malam hari pun kini tiba, Aaron dan Gabriel yang kini tampak terlihat makan malam bersama di tempat tersebut. Setelah selesai makan, mereka berdua pun mulai bermain kartu sambil menghabiskan sebuah minuman yang mereka temukan. Di sana Aaron menanyakan terkait kebolehan Gabriel yang baru saja berjudi serta mabuk, yang Aaron yakini jika hal itu dilarang keras di agama. Lantas Gabriel selaku pendeta pun mulai menceritakan kenangannya bersama pendeta dahulu, jika mereka dulu malah mengajarkan Gabriel melalui hal serupa, yaitu sembari berminum. Maka setelah itu Aaron yang merasa mereka adalah orang baik seketika berusaha meminta Gabriel untuk melakukan khotbah lagi dan berkata bahwa mereka harus merekrut orang-orang kembali. Namun di sini Gabriel berkata jika dia takkan berkhotbah lagi dan takkan menjadi orang baik, karena pikirnya manusia kini telah menjadi jahat dan mampu melakukan apapun demi melindungi dirinya sendiri, termasuk harus membunuh. Maka mendengar hal itu pun Aaron yang sedikit merasa suasana begitu tidak nyaman, segera bangkit dan berkata jika dia akan memeriksa lantai atas. Setelah kejadian itu, Aaron dan Gabriel sekarang tengah tertidur, namun tak lama setelah itu Aaron pun terbangun karena kaget mendengar suara dengkuran Gabriel, yang sekaligus membuatnya pergi
dengan alasan hendak buang air kecil. Setelah hari menjelang pagi, di sini Gabriel yang segera terbangun, namun begitu terkejut ketika dia tak menemukan keberadaan Eren. Merasa cemas dengan itu, Gabriel segera mencari keberadaan Eren. Di saat Gabriel tengah mencari, tiba-tiba Gabriel dikagetkan oleh seorang pria yang muncul. Nampaknya pria tersebut adalah pemilik tempat ini, termasuk dengan babi hutan yang telah Gabriel serta Eren santap semalam. Lalu pria itu pun mengatakan jika dia ingin makan. Gabriel pun segera memberikan daging itu. Sambil menemani makan, Gabriel pun mengajak pria itu berbincang dengan menanyakan keberadaan Eren yang mungkin ditemukan oleh sang pria. Namun pria itu tak merespon dan malah mengejek Gabriel karena Gabriel tidak sopan karena telah masuk ke tempat pria tersebut serta memakan babi hutan miliknya dan juga menghabiskan minumannya. Merasa murka dengan kelakuan Gabriel, pria asing yang bernama Messi pun nyatanya kini tampak mengeluarkan lengan sekaligus senjata milik Eren. Menyadari jika Eren dalam bahaya, Gabriel pun berusaha membuat Messi mau melepaskan Eren dan dirinya. Messi yang tak terima akan kehadiran mereka membuat tempatnya kotor. Seketika menodongkan senapan ke area Gabriel sekarang juga dan langsung menembakkan beberapa peluru ke arah tembok guna membuat Gabriel takut. Di saat itu juga Messi mengajak Gabriel untuk berbincang mengenai pakaian pendeta yang Gabriel pakai, yang mana Messi telah mendengarkan obrolan Eren dan Gabriel saat malam tadi, yang mana Messi berpikir jika Gabriel bukan orang baik. Karena dari obrolan semalam Gabriel berkata, jika di dunia ini tak ada orang yang baik. Lalu kemudian setelah itu Messi lantas berusaha menarik kursi Eren dan membawanya keluar, yang mana di sana Eren tampak telah terikat dengan sebuah luka di area mata. Lalu kemudian Messi pun mengeluarkan sebuah pistol dan memasukkan satu peluru ke dalam itu serta meminta Gabriel serta Eren untuk saling menembak peluru tersebut, di mana Messi kini memberikan mereka sebuah permainan untuk menembakkan mereka sendiri atau temannya. Dan niscaya menurutnya siapapun yang menang akan diperbolehkan untuk pulang. Mengenal itu Gabriel dan Eren pun menolak hal itu. Bahkan di sana Eren berkata bahwa dia akan mencarikan babi hutan yang baru untuk dirinya. Akan tetapi, namun di sini Messi berkata jika itu bukanlah perihal babi hutan, melainkan tentang pencerahan semalam yang Gabriel katakan. Adegan menegangkan pun kini tampak terjadi di mana saat Eren dan Gabriel mulai menembakkan pistol mengikuti permainan Messi, mereka berdua pun yang tetap memilih melindungi satu sama lain, membuat mereka memutuskan untuk mengarahkan pistolnya itu ke kepala masing-masing. Putaran pertama pun mereka berdua selamat. Messi lantas mencoba mengajak Eren serta Gabriel berbincang. Setelah itu Messi meminta mereka untuk kembali memulai putaran kedua, di mana kini Gabriel tampak selamat karena peluru masih belum pada porosnya. Di saat giliran Eren, Messi berkata jika suara dari pistol itu sedikit berbeda saat pelurunya itu diisi. Dia juga berusaha mempengaruhi pikiran Eren untuk menembakkan pistol itu pada Gabriel. Di sana Messi juga menceritakan jika dunia tidaklah baik karena ia semasa hidupnya terus disakiti oleh sang keluarga. Di saat itu juga Gabriel berusaha meluruskan pemikiran Messi dan berkata jika Messi tak seharusnya membunuh kedua orang baik untuk membuktikan sesuatu. Dan di sini juga seharusnya Messi sadar jika tak semua orang itu jahat serta mementingkan dirinya sendiri. Lalu di sini Messi mengatakan bahwa dia hendak membuktikan Eren serta Gabriel memang orang yang berbeda. Kemudian Messi menodongkan senapannya itu pada Eren dan memaksa Eren untuk segera menembaknya. Kemudian di sana Messi kembali mempengaruhi pikiran Eren untuk menembak Gabriel. Bahkan Messi juga menghitung 1-3. Di saat hitungan ke-1, Eren pun segera kembali mengarahkan pistolnya itu ke arah kepala. Namun di sana Messi segera menghentikan Eren. Gabriel menjelaskan pada Messi jika di luar sana masih ada orang yang peduli satu sama lain. Bahkan Gabriel juga memberitahukan komunitasnya itu. Dan di sini Gabriel juga berkata jika dia dan Eren bisa menolong Messi jika Messi mengizinkan. Namun berhubung Messi memiliki semacam trauma yang mengakibatkan dirinya tidak percaya kepada semua orang. Di saat itu juga Eren yang paham kondisi mental Messi lantas mencoba meyakinkannya, yang pada akhirnya setelah panjang lebar berbicara, hal itu pun nyata yang membuat Messi sedikit berpikir dan mulai melepaskan Eren, yang mana setelah kejadian itu Messi langsung terdiam, seakan-akan berusaha meminta maaf. Namun tiba-tiba saja Gabriel membunuh Messi dengan senjata milik Eren. Melihat hal itu, Eren pun terkejut. Lalu Gabriel menjelaskan jika mereka tak bisa membawa Messi karena Messi telah membunuh keluarganya sendiri. Setelah itu, Eren segera mengajak Gabriel untuk pergi. Namun di sana Eren terlebih dahulu berhenti dan mengajak Gabriel untuk berbicara dengan mengatakan jika Messi telah mendengarkan percakapan mereka semalam. Maka Eren pun menjadi penasaran di mana Messi bersembunyi ketika kemarin. Dengan itu lalu mereka berdua pun naik ke sebuah ruangan. Sontak mereka pun di sini begitu terkejut ketika mereka berdua menemukan seorang pria yang telah terikat rantai. Di sana mereka berpendapat bahwa pria itu adalah saudara dari Messi. Pria itu pun berbicara mengenai Messi serta keluarganya. Di sana Gabriel mengatakan bahwa dia tak akan menyakiti sang pria itu karena dia hanya ingin membantu. Hingga di saat Gabriel melepaskan salah satu borgol pria tersebut, namun tiba-tiba pria itu mengambil pistol Gabriel dan berusaha menodongkannya pada Gabriel dan juga Eren. Metal itu Eren langsung meminta pria itu untuk menurunkan senjatanya dan turut tenang.
Mereka berdua pun berusaha meyakinkan pria tersebut jika mereka hanya ingin menolong. Namun di sana sang pria yang melihat keluarganya telah tewas nampak tak mempercayai, dan tiba-tiba pria itu malah mengakhiri dirinya sendiri dengan menembak di area kepalanya. Maka setelah kejadian yang cukup menguras keringat, emosi, dan pikiran, lalu Gabriel serta Eren pun segera keluar dari sana. Sebelum pergi mereka sempat melihat foto pria itu bersama dengan Messi dan keluarganya, yang tampak jika mereka adalah keluarga bahagia, jauh dari yang Messi bicarakan. Lalu scene pun berlanjut di mana Gabriel dan Eren yang telah berada di luar dan mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Di sana Gabriel melihat sebuah menara air yang berada di peta, di mana menara tersebut mereka ingat betul jika itu adalah titik tempat terakhir mereka. Lalu Gabriel menanyakan pada Eren. Eren pun menjawab jika dia bersedia untuk mendatangi menara itu dan menyelesaikan tugas mereka untuk mencari persediaan. Lalu scene pun beralih pada Eugene, Yumiko, Ezekiel, serta Juanita yang masih terkepung oleh kelompok bersenjata ketika hendak menemui Stephanie. Di sana mereka pun diamankan dengan secara terpisah. Lalu ketika Juanita sempat melawan, namun kelompok itu malah semakin kasar padanya. Di mana berkat tolakan Juanita, ia jadi melihat Yumiko diserang oleh anggota itu, yang pada akhirnya mereka pun dibawa ke sebuah gerbong kayu. Di dalam gerbong itu terlihat Juanita yang tengah mengawasi keadaan luar melalui beberapa celah, di mana Juanita terus saja berusaha mencari cara agar bisa keluar dari tempat tersebut. Tak berselang lama, Juanita pun mendengar suara Yumiko yang meringis. Di sana Yumiko mengatakan jika dia berada di gerbong sebelah Juanita. Mereka berdua pun kini tampak berbincang. Dan di sana Yumiko menyampaikan kondisinya saat ini. Mendengar hal itu, Juanita merasa bersalah karena Yumiko harus mendapatkan pukulan ketika ia berontak. Di sini Juanita pun terus berkata bahwa dia akan mencari cara untuk menjebol kayu tersebut agar bisa menolong Yumiko. Namun di sana Yumiko langsung mencegah, dan Yumiko hanya ingin Juanita tetap tenang serta terus mengajaknya untuk berbicara. Setelah bercerita panjang lebar, tiba-tiba Juanita tersadar jika Yumiko tak lagi meresponnya. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara kelompok yang tengah membawa Yumiko pergi dari sana. Metal itu dia pun segera berteriak kepada kelompok itu untuk melepaskan Yumiko. Namun salah satu dari mereka malah meminta Juanita untuk tetap diam. Hal itu pun nyatanya membuat Juanita merasa terus bersalah akan pertama kali ia berontak, yang membuat Yumiko tampak terluka. Keesokan harinya terlihat Juanita yang kembali memanggil-manggil Yumiko namun tak ada respon darinya. Lalu Juanita melihat ke sisi lain ruangan, dan di sana dia sadar jika ada papan yang telah menutup sisi itu. Kemudian Juanita berusaha melepaskannya dan benar saja di sana terdapat lubang di balik papan tersebut. Juanita pun berusaha keluar, lalu di sana dia melihat Eugene yang berada di gerbong sebelah. Sontak di sini Eugene pun berusaha mencegah Juanita karena kelompok sering berjaga. Tak lama kemudian benar saja datanglah beberapa anggota yang mengecek keadaan sekitar. Metal itu Juanita segera bersembunyi. Maka setelah mereka pergi, Juanita pun kembali menghampiri Eugene. Di sana Eugene mengatakan bahwa kelompoknya itu sangat berharap Eugene akan menolong mereka. Lalu Eugene juga meminta tolong agar Juanita terceroboh, yang justru bisa menghancurkan harapan mereka. Hingga pada akhirnya Juanita yang mengerti karena ia pun baru saja bergabung di kelompok ini, segera memutuskan untuk kembali masuk ke dalam gerbong. Dan tak lama setelah itu seorang penjaga pun masuk dan meminta Juanita untuk ikut dengannya. Setelah dibawa terlihat Juanita yang tak memakai baju serta salah satu kelompok terus memperhatikan Juanita, yang mana sepertinya orang itu hendak memastikan jika Juanita aman dari bekas gigitan. Hingga tak berlangsung lama, Juanita pun sekarang berada di sebuah ruangan dan diberikan beberapa pertanyaan menohok secara terus-menerus yang membuat Juanita yang tak nyaman karena pria tersebut berusaha mengorek informasi Yumiko serta kawan-kawan, membuat Juanita yang nyatanya berusaha menyela pertanyaan itu dengan terus menanyakan keadaan Yumiko meski pria itu melemparkan pertanyaan pada Juanita berulang kali. Menyadari jika Juanita tidak bisa bekerja sama dengan baik, sang pria yang kehilangan kesabaran mengarahkan anggotanya untuk membawa Juanita kembali ke gerbong. Akan tetapi Juanita pun terus meminta untuk bisa melihat Yumiko. Namun pria itu kini malah memberikan hadiah pukulan kepada Juanita dan berkata jika seharusnya dia menjawab pertanyaan yang ia berikan, maka ia pun akan bersikap baik. Alhasil di sini Juanita yang telah berada di area gerbong dan kembali mendekati gerbong Yumiko, lalu mengajaknya berbicara seolah-olah Yumiko ada. Di sana Juanita meminta maaf serta menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya itu. Dan dia juga berkata meskipun dia terus-terusan ditanya, Juanita pun tak memberikan informasi apapun karena ia tak tahu jelas Yumiko berasal dari mana. Tak lama kemudian dia pun mendengar suara dari arah gerbong Eugene. Pada akhirnya Juanita pun kembali keluar untuk melihat Eugene, namun ternyata Eugene pun sudah tak ada di gerbongnya. Lalu Juanita yang segera kembali ke dalam ruangan, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Ezekiel di area gerbong atas. Yang ternyata Ezekiel juga diberikan beberapa pertanyaan oleh mereka. Dan tak lama kemudian Ezekiel lantas mengajak Juanita untuk pergi dari sana. Mendengar hal itu pun, Juanita berkata jika pergi bukanlah solusi yang tepat, karena bisa saja kelompok itu tengah membantu Yumiko.
Akan tetapi Ezekiel pun yakin jika tak ada alasan untuk percaya kepada kelompok itu karena mereka tak mengenalnya. Mereka berdua pun sempat berdebat singkat, hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap tinggal. Dan Ezekiel pun kini tampak berbicara dengan Juanita. Ketika tengah berbincang panjang lebar, tiba-tiba saja seseorang datang dan membuka pintu gerbong tersebut. Metal itu Ezekiel pun bergegas pergi dari sana yang ternyata orang itu datang untuk memberikan makanan pada Juanita. Akan tetapi di saat Juanita berusaha berbincang mengalihkan keadaan, tiba-tiba dari arah luar Ezekiel memukul orang tersebut hingga tak sadarkan diri, yang mana sepertinya Ezekiel mempunyai sebuah rencana. Kemudian Ezekiel pun segera menutup pintu dan melucuti seragam pria tersebut. Dan di sana juga Ezekiel memborgol tangan pria itu. Di tengah hal-hal yang dilakukan Ezekiel, tampak jelas jika di sana Juanita merasa panik akan rencana itu. Akan tetapi di sini Ezekiel tak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Juanita. Lalu Ezekiel pun menodongkan senjatanya itu pada pria tersebut dan segera menanyakan keberadaan kedua temannya tersebut. Hingga padanya mau tak mau Juanita pun turut mengambil alih untuk menanyakan kepada pria itu agar tenang. Sang pria yang merasa tertekan pun mulai berbicara jujur jika Eugene serta Yumiko tengah ditangani oleh para medis, di mana mereka adalah kelompok yang terorganisir serta dapat membantu kelompok Eugene jika mereka tetap mematuhi aturan. Akan tetapi di sini Ezekiel pun menyanggahnya dan berpikir jika yang dikatakan oleh pria itu bohong, membuat sang pria yang merasa jika itu adalah kejujuran terus meyakinkan mereka jika apa yang telah mereka lakukan pada mereka hanyalah melindungi orang lain agar tetap aman. Berhubung sang pria tak banyak menjawab pertanyaan mereka, Ezekiel yang tetap tak percaya pun pada akhirnya memukul pria tersebut secara habis-habisan dengan arahan Juanita agar Ezekiel tetap tenang. Akan tetapi yang mana ternyata semua itu adalah halusinasi jika pada dasarnya di sana tak ada Ezekiel yang menemani Juanita dan orang yang terus-terusan memukul pria tersebut adalah Juanita sendiri. Setelah tersadar, Juanita pun segera melepaskan pria itu. Kemudian dia mengambil senjata pria tersebut dan mulai keluar dari gerbong. Di sana dia berusaha untuk keluar dari sana dengan merangkak melewati gerbang. Akan tetapi dirinya yang berubah pikiran tak jadi untuk pergi karena merasa kasihan kepada teman-temannya itu. Lalu di sana Juanita pun kembali berhalusinasi melihat Ezekiel dan dua zombie yang mencoba menghampirinya. Di sana Ezekiel mengungkit kisah hidup Juanita dan Ezekiel juga mengajak Juanita untuk pergi dari sana. Namun di sini Juanita menolak untuk meninggalkan yang lain. Kemudian Juanita pun segera pergi dari sana dan kembali masuk ke dalam gerbong untuk menemui pria tadi. Dengan itu di sana Juanita yang merasa tak paham apa yang telah terjadi, mencoba mengajak pria itu berbincang. Juanita pun menjelaskan apa yang telah terjadi dengan dirinya itu, di mana dia berkata bahwa dia tidaklah gila dan hanya sedikit memiliki gangguan dengan pikirannya saja, seperti penyakit bipolar dan lain-lain, mengenai halusinasi tingkat tinggi karena terlalu lama sendiri. Dengan itu Juanita yang khawatir apa yang dilakukannya akan mempersulit keadaan, yang pada akhirnya dia pun mau diberikan beberapa pertanyaan. Di sana Juanita pun mulai memberikan informasi tentang dirinya serta teman-temannya itu, dengan mengatakan jika dia baru saja bertemu dengan teman-temannya tersebut, yang mana dia sampai berada di tempat ini karena Juanita ikut bersama mereka, dan dia juga menjelaskan jika mereka menaiki sepeda sebelum akhirnya mereka berjalan kaki dan tiba di kelompok itu. Maka setelah selesai bercerita, pada akhirnya Juanita mengembalikan senjata pria tersebut. Lalu pria itu pun mengatakan bahwa jika Juanita berkata dari awal, mungkin hal ini tak akan mempersulitnya karena ini adalah prosedur awal untuk melakukan pembantuan. Alhasil di sini sang pria yang hendak pergi seketika mendapatkan pertanyaan dari Juanita kapan ia bisa bertemu dengan teman-temannya. Lalu pria itu pun menjawab jika Juanita bisa bertemu dengan teman-temannya sekarang. Kemudian pria itu mengetuk pintu gerbang tersebut dan berkata jika dia telah mendapatkan Juanita, yang mana di luar sana telah terdapat Eugene, Yumiko serta Ezekiel yang telah di depan Juanita dengan kepala tertutup sebuah kain. Di saat Juanita akan bertanya kepada pria itu pun langsung menutup kepala Juanita yang tak tahu akan dibawa kemana. Hingga film The Walking Dead season 10 episode 19-20 pun kini selesai.